Izinkan saya untuk menyampaikan materi implementasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bungatan dan rekan-rekan hebat saya, pada saat siang hari ini saya di sini hendak menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan, mungkin ini bisa sekedar sebagai afirmasi dulu kepada rekan-rekan saya. Kenapa sih harus guru penggerak? Ini berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pahami pada diseminasi sebelumnya, bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air. Jadi dalam hal ini sekolah kita ibaratkan sebagai ladang, di mana anak peserta didik kita ibaratkan sebagai padi. Jadi untuk menghasilkan padi yang berkualitas, maka kita sebagai petani sudah seharusnya memberikan pelayanan yang sangat maksimal, dari pemilihan pupuknya, terus kemudian memperbaiki kondisi tanah, terus kemudian pemeliharaan bibit tanamannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Ki Hajar Dewantara menjadi referensi bagi Kementerian Pendidikan Nasional untuk mewujudkan yang namanya pelajar profil Pancasila, di mana seperti yang sudah kita pahami bahwa ada beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas dimensi ini sangat dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Ini adalah sebagai salah satu wujud syukur kita, khususnya peserta didik kita, kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah memberikan kita nikmat hidup yang luar biasa. Terus yang kedua adalah mandiri, terus kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah beberapa dimensi pendidikan yang harus tercapai dari kurikulum Merdeka. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 kemarin, Mas Menteri Pak Nadiem memunculkan yang namanya sebuah program, yaitu program Merdeka Belajar dari episode 1 sampai dengan episode 10. Di mana salah satunya adalah episode 5, yaitu tentang guru penggerak. Halo. Teman-teman, guru penggerak ini adalah merupakan salah satu dari episode Merdeka Belajar, yaitu episode kelima. Selanjutnya, apa sih itu yang disebut dengan guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, jadi secara keseluruhan, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi mungkin selama ini pembelajaran yang kita terapkan adalah teacher center, di mana setiap kegiatan pembelajaran adalah berpusat pada guru. Nah, dengan adanya guru penggerak ini diharapkan konsep pembelajaran tersebut berubah menjadi student center, di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, oleh karena itu dicanangkanlah sebuah program guru penggerak yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Siapa saja sih yang boleh mendaftar? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa guru penggerak ini adalah sebuah program yang dikhususkan atau yang diperbolehkan untuk guru PNS maupun non-PNS.
baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi teman-teman GTT maupun teman-teman PNS yang mempunyai jiwa pergerakan muda, yang mempunyai jiwa yang semangat yang tinggi, boleh silakan mendaftar. Terus yang kedua, memiliki akun guru di data pokok pendidikan, jadi sudah terdaftar di Dapodik. Terus yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Nah, di sini kan teman-teman sudah mengajarnya di atas 5 tahun semua, jadi boleh mendaftar. Terus yang selanjutnya ini yang paling penting, yaitu memiliki keinginan kuat menjadi seorang guru penggerak. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, itu akan terwujud kalau sudah ada niatan yang sangat kuat dalam diri kita. Kalau niatnya masih separuh-separuh, nanti mungkin hasilnya juga separuh-separuh. Jadi kalau misalnya kekuatan itu sudah sangat kuat dan sudah sangat bulat, boleh silakan langsung mendaftar ya. Terus kemudian kita lanjut saja kepada materi pokok. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Teman-teman, seperti yang sudah diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023 ini sedang marak-maraknya diadakan yang namanya BIMTEK, implementasi kurikulum merdeka. Izinkan saya menyampaikan informasi yang saya ketahui bahwa dalam struktur kurikulum merdeka itu sebenarnya ada 2 pembaharuan. Yang pertama, pembaharuan dalam pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua adalah tentang proyek penguatan profil Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran intrakurikuler ini hubungannya nanti dengan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Jadi bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita mengelola kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Nah, sedangkan proyek penguatan profil ini biasanya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang anak untuk mengenali beberapa budaya-budaya yang berada di lingkungan sekitar. Dan ini biasanya merupakan salah satu proyek besar dari sekolah tersebut. Nah, salah satu perubahan pembelajaran yang mencakup dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin adalah istilah yang baru Bapak Ibu ketahui atau baru terdengar. Selama ini mungkin pembelajaran yang kita lakukan di kelas adalah pembelajaran yang bersifat pukul rata. Artinya setiap anak yang datang ke kelas kita anggap mereka memiliki kemampuan yang sama, mereka memiliki kompetensi yang sama, mereka memiliki potensi yang sama. Tetapi pada kenyataannya mereka yang datang ke kelas kita itu adalah individu yang unik, di mana kompetensinya berbeda, potensinya berbeda, tingkat kemampuannya juga berbeda. Nah, inilah yang melatar belakangi terbentuk sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Jadi sebelum kita merancang kegiatan pembelajaran di kelas, kita sudah harus mampu menganalisis apa itu kesiapan belajarnya, bagaimana mereka sudah siap belajar atau belum, terus minat mereka itu apa, dan profil belajar mereka apa. Karena inilah yang diharapkan dari pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, tapi jangan takut Bapak Ibu. Ketiga aspek ini nantinya bisa didukung dengan melalui strategi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi produk. Artinya karena ini berdiferensiasi, maka mereka diberikan kebebasan. Mereka diberikan kebebasan untuk menghasilkan produk dari kegiatan pembelajaran sesuai dengan profil dan minat belajar mereka. Misalnya, ketika sudah sampai pada materi organ pencernaan, jadi pada berdiferensiasi produk ini anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih produk karyanya yang mereka mau hasilkan. Mereka bisa mengumpulkan dalam bentuk vlog, atau dalam bentuk TikTok, atau dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk cerita. Itu sudah terserah mereka. Yang jelas semua produk yang dihasilkan itu sesuai dengan profil dan minat belajar mereka.
Sama halnya juga dengan berdiferensiasi proses. Mungkin selama ini kita ngajarnya di depan kelas hanya bersifat ceramah, tanya jawab gitu ya. Padahal untuk mewujudkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, prosesnya pun juga berbeda Bapak Ibu. Mungkin untuk anak yang profil belajarnya visual. Visual ini artinya dia akan memahami materi dengan menonton, terus kemudian dengan melihat. Nah, jadi berdiferensiasi prosesnya di sini adalah kita adakan kegiatan yang bersifatnya menonton, misalnya menonton video pembelajaran tentang organ pernafasan, terus kemudian melihat aksi langsung dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan untuk konten materi biasanya ini berhubungan dengan ketersediaan materi yang mendukung proses diferensiasi ini. Misalnya belajar tentang organ pencernaan. Jadi kita sudah siapkan nih yang namanya sumber-sumber belajarnya, misalnya seperti gambar organ pencernaan, terus kemudian video pembelajaran organ pencernaan dan lain sebagainya. Jadi ketiga strategi ini bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah demi terwujudnya yang namanya profil belajar Pancasila. Nah, terus kenapa kok sekarang harus diterapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Ya, ada beberapa alasan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, penjabaran tujuan yang lebih jelas. Dibandingkan dengan kurikulum 13, di sini ada yang namanya perubahan antara tujuan pembelajaran berubah menjadi capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran ini anak-anak diberikan kita sebagai seorang guru harus mampu menentukan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan 3 karakteristik tadi. Yang pertama kesiapan belajarnya, terus profil belajarnya seperti apa, dan bahkan minat belajar siswa gimana. Jadi tujuannya di sini lebih jelas. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran yang merespon kebutuhan belajar siswa. Ingat Bapak Ibu, anak-anak yang berada di kelas kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Mungkin ada salah satu yang sudah terasa terpenuhi, akhirnya dia juga menyebabkan melakukan beberapa hal yang tidak enak di kelas. Terus ada juga yang kebutuhannya tidak terpenuhi dan sebagainya. Terus kemudian selanjutnya adalah keefektifan dalam pengelolaan kelas. Dengan adanya strategi berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, atau bahkan berdiferensiasi produk tadi, menjadikan kelas itu lebih efektif. Akhirnya mereka apa? Mereka akan lebih fokus kepada produk-produk yang akan mereka hasilkan sesuai dengan minat mereka. Karena apa? Karena selama ini kalau misalnya kita menentukan produknya, kita menentukan apa yang harus dihasilkan, mungkin mereka akan merasa bosan karena seperti itu saja. Terus atau bahkan merasa tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Terus selanjutnya, alasan selanjutnya adalah adanya sistem penilaian yang berkelanjutan dan bertingkat. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang disebut dengan penilaian berkelanjutan. Kita memberikan pemahaman kepada siswa itu dimulai dari pemahaman yang rendah terlebih dahulu. Artinya pemahaman ini bersifat secara general yang bisa mampu dipahami oleh setiap masing-masing siswa. Terus setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemahaman yang lebih tinggi lagi, dengan pemahaman yang bertingkat dan sebagainya. Terus alasan yang terakhir yaitu terciptanya lingkungan yang mengundang siswa untuk belajar. Nah, jadi dengan adanya strategi berdiferensiasi konten, terus kemudian proses dan produk tadi, ini adalah hal-hal yang dapat mengundang siswa untuk semakin senang belajar di dalam kelas. Nah, ini strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, ada proses dan produk. Di mana yang diferensiasi konten ini adalah strategi ini berhubungan dengan apa saja yang kita ajarkan atau didiskusikan dengan siswa. Artinya di sini kita menyediakan berbagai macam bentuk materi yang bisa siswa gunakan nanti untuk memahami materi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat itu ya. Terus yang kedua, ada yang namanya diferensiasi proses. Jadi kalau sudah berhubungan dengan proses, maka ini akan berhubungan dengan cara bagaimana siswa memahami materi yang akan diajarkan. Yang terakhir ada diferensiasi produk, di mana dengan ini anak-anak juga diberikan kebebasan untuk memilih produk yang akan mereka hasilkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas.
Nah, selanjutnya apa hubungannya dengan pembelajaran sosial dan emosional? Ingat Bapak Ibu, kita sebagai manusia memiliki yang namanya perasaan, memiliki yang namanya emosi, entah itu siswa ataupun entah itu guru. Emosi dalam diri ini juga tidak bisa stabil dari waktu ke waktu. Mungkin di detik ini kita lagi ngerasa stabil, tetapi di menit kemudian kita sudah ngerasa down. Dan ini sangat penting untuk diterapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya siswa dengan keunikan mereka, dengan karakteristik mereka, terkadang mereka itu akan bertingkah yang membuat emosi kita naik, atau akan bertingkah yang membuat emosi kita semakin memuncak. Sehingga apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi di situ adalah proses pemberian sanksi dan hukuman. Padahal belum tentu siswa tersebut salah dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, salah satu cara yang bisa kita ungkapkan atau salah satu cara yang bisa kita upayakan di dalam mengontrol sosial emosional kita itu adalah dengan ungkapan terima kasih. Di sini kita memposisikan diri kepada seseorang yang benar-benar menginspirasi kita, atau kepada seseorang yang benar-benar berada saat kita selalu membutuhkan misalnya. Jadi kalau saya sih sebenarnya seperti itu, ketika setiap mau mengadakan kegiatan atau setiap mau mengadakan apapun yang berhubungan dalam hidup saya, secara tidak langsung itu sudah membawa emosi dalam diri saya. Bagaimana saya mampu mengontrol emosi saya dengan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berada di sekitar saya, yang selalu mendukung saya, entah itu diucapkan secara langsung ataupun hanya dalam hati. Kenapa Bapak Ibu? Itu penting. Kenapa? Karena yang namanya rasa syukur, rasa berterima kasih itu secara tidak langsung, kata psikolog itu memiliki efek fisiologis yang kuat pada otak dan tubuh. Jadi ketika kita sudah merasa berterima kasih, terus kemudian kita ilhami benar-benar dalam tubuh, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Para peneliti telah menemukan bahwa ketika kita memikirkan seseorang atau sesuatu yang benar-benar kita syukuri, tubuh kita akan menjadi tenang. Nah, jadi sebelum saya, biasanya ini pengalaman saya, ketika mau mengadakan suatu kegiatan atau apapun itu, saya akan merefleksikan diri saya dulu sekitar 3 menit atau 5 menit. Meskipun itu hanya sekedar berdiam diri, tetapi otak dan tubuh saya itu lagi berekspresi, mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang berada di belakang saya. Meskipun saya tidak ucapkan secara langsung. Kenapa? Karena fungsinya tadi untuk menjadikan tubuh dan otak saya ini menjadi lebih tenang, memperlambat detak jantung. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak dapat mengontrol ini, yang namanya detak jantung itu akan terasa lebih cepat. Nah, terus kemudian pupil mata pun berkontraksi. Nah, secara itu dengan demikian para psikolog itu berkesimpulan bahwa ucapan rasa syukur terhadap seseorang atau terhadap apapun yang sudah patut kita syukuri itu dapat membantu tubuh kita menjadi lebih tenang, yang nantinya juga akan berdampak pada pengontrolan emosi dalam diri. Perasaan menghargai juga menghasilkan irama jantung yang lebih teratur, yang dapat mengurangi resiko serangan jantung dan meredakan hipertensi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada gejala serangan jantung atau hipertensi, banyak-banyaknya bersyukur ya. Banyak-banyaknya bersyukur sehingga menjadikan tubuh kita menjadi lebih tenang, menjadikan tubuh kita lagi lebih nyaman. Seperti itu. Sudah, thank you. Nah, selanjutnya untuk yang penerapan sosial emosional, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penerapan sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena emosi itu juga akan menentukan bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas itu berlangsung. Kalau misalnya dari awal kegiatan pembelajaran kita sudah tidak mampu mengontrol sosial emosional kita, maka bisa dipastikan langkah-langkah yang sudah kita susun dalam kegiatan pembelajaran juga tidak akan terlaksana secara sistematis. Nah, terus bagaimana caranya? Apa sih itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah
yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi pembelajaran ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang, karena ini pembelajaran kolaboratif, maka juga bisa diterapkan oleh beberapa orang atau mungkin dari seluruh komunitas yang ada di sekolah. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah tentang manajemen diri. Nah, kalau berhubungan dengan manajemen diri ini adalah bagaimana caranya kita mengontrol emosi kita, mengontrol sosial emosional kita dan lain sebagainya. Terus kemudian kesadaran diri. Kesadaran ini berhubungan dengan bagaimana kita menyadari posisi kita sekarang, kita berada di titik mana. Terus kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini juga berhubungan dengan sosial emosional. Kenapa? Karena ketika kita dipaksa atau ketika kita diminta untuk memilih salah satu pilihan dalam hidup, maka kita harus benar-benar memikirkannya secara tenang, tanpa melibatkan emosi yang ada dalam tubuh. Ketika kita sudah salah memilih pilihan tersebut, maka kita pun juga dipaksa untuk bertanggung jawab terhadapnya. Terus kemudian keterampilan berelasi. Kenapa ini juga penting? Ya, karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial yang dituntut untuk selalu berelasi dengan orang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Sama halnya juga dengan kesadaran sosial. Contohnya seperti ini, kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam kegiatan, situasi, dan konteks kehidupan. Jadi pada konsep yang ini, pada kompetensi yang ini, kita ini dituntut untuk benar-benar memahami apa yang ada dalam diri kita, dari perasaan kita, dari emosi kita, dari nilai-nilai yang kita punya. Sehingga apa? Karena ini juga akan berhubungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat atau berrelasi dengan orang lain. Contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi emosi dalam diri. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik juga sudah seharusnya mampu untuk mengidentifikasi emosi yang tumbuh dan muncul dalam perasaan diri. Terus selanjutnya memiliki pola pikir bertumbuh. Jangan hanya memikirkan tujuan atau keuntungan yang hanya bisa didapat tanpa berpikir bagaimana proses yang di dalamnya. Selanjutnya untuk manajemen diri. Kalau tadi kita sudah sadar posisi kita apa, nilai-nilai kita apa, terus selanjutnya adalah memanajemen diri. Jadi bagaimana caranya kita mengelola emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekuat-kuatnya manusia ataupun sehebat-hebatnya manusia, mereka tidak bisa lari dari yang namanya stres. Meskipun kita sudah memotivasi diri, gak usah stres, jangan usah dipikir biar stres, secara tidak langsung tubuh ini juga akan mengalami yang namanya posisi stres, meskipun tingkatannya berbeda. Nah, dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini, kita juga diharapkan untuk mampu mengelola stres yang ada, di mana nanti stres ini ada, terus kemudian kita kelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah motivasi diri yang kuat. Terus selanjutnya kesadaran sosial, yaitu adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya dan konteks yang berbeda-beda. Ini sama halnya dengan kita sadar bahwa posisi kita adalah sebagai seorang pendidik, dan siswa kita adalah sebagai bibit tanaman yang harus kita selalu pelihara, di mana mereka datang ke sekolah ini dengan latar belakang yang berbeda, dari kebudayaan yang berbeda, dari lingkungan keluarga yang berbeda, dari segi ekonomi yang juga berbeda. Nah, dengan memahami tersebut, dengan memahami hal-hal tersebut, maka kita juga harus mampu menunjukkan yang namanya rasa syukur terhadap perbedaan ini, sehingga menjadikan itu adalah sebuah kekuatan bagi diri kita untuk mengakui kemampuan orang lain.
Terus selanjutnya, kompetisi selanjutnya adalah keterampilan berrelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Nah, keterampilan berrelasi ini biasanya berhubungan dengan bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya di sini yang paling jelas itu adalah turut membela hak-hak orang lain. Karena apa? Karena selama ini yang ada di lapangan banyak hak-hak orang-orang di sekitar kita yang sudah diambil paksa oleh orang lain. Nah, sehingga dengan kesadaran emosi ini kita juga bisa mampu untuk membela hak mereka. Sama halnya juga dengan peserta didik yang kadang haknya juga direbut oleh siswa yang lain. Jadi kita sebagai seorang pendidik maka harus mampu memberikan haknya sesuai apa yang sudah dia punya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar asas kepedulian. Kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman. Jadi kita di sini dengan pembelajaran sosial emosional tadi, kita diminta untuk mengambil keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ketika kita mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan hidup kita, maka kita diminta untuk terlebih dahulu mengelola emosi yang ada dalam tubuh kita. Karena kalau emosinya sudah tidak bisa dikelola, maka otomatis nanti keputusannya yang diambil juga akan berakibat fatal. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk melatih fokus siswa didik kita seperti yang diungkapkan oleh Daniel Goleman. Dia menyebutkan bahwa agar dapat membantu anak untuk makin baik dalam mengelola dunia dalam diri mereka, artinya mengelola sosial emosional mereka dan menguatkan pembelajaran, maka langkah berikutnya yang paling nyata dalam pembelajaran adalah melatih atensi atau melatih fokus dan memusatkan perhatian. Jadi ini alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita sebelum memulai pembelajaran di kelas, kita mengadakan yang namanya pemfokusan. Artinya setiap anak yang sudah datang ke kelas, mungkin mereka berada pada tingkatan fokus yang berbeda. Ada yang satu sudah fokus, ada yang dua masih setengah fokus, atau bahkan ada yang tidak fokus. Hal ini juga berbeda-beda. Mungkin kita bisa melatihnya dengan cara yang pertama adalah dengan kesadaran penuh. Di mana kesadaran penuh ini adalah merupakan fondasi yang sangat utama dalam pembelajaran sosial emosional. Kesadaran penuh ini bisa kita lakukan dengan melakukan beberapa cara, yaitu seperti refleksi seperti yang ada di gambar ini, melalui kegiatan sehari-hari maupun boleh dilakukan secara mindful. Ada koneksi antara tubuh, indera, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, biasanya kalau saya di kelas sebelum memulai pembelajaran anak-anak itu saya ajak untuk kayak semacam relaksasi semenit 2 menit. Artinya kita berdiam diri sejenak, terus kemudian kita melakukan proses inhale dan exhale, di mana anak-anak diminta untuk menghirup udara sebentar, terus kemudian dikeluarkan sebentar, terus kita ulangi lagi kegiatan tersebut sebanyak 3 kali, 4 kali, dan insya Allah itu akan membantu mereka untuk lebih fokus lagi untuk menerima pembelajaran. Nah, ini ada beberapa latihan mindfulness. Jadi ada beberapa latihan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang pertama bisa melakukan dengan jurnal. Artinya jurnal ini adalah catatan-catatan kita tentang bagaimana perasaan sosial emosional kita tiap hari. Jadi dengan jurnal ini nanti diharapkan kita mampu mengevaluasi, oh iya ternyata aku kemarin emosinya seperti ini yang menyebabkan aku emosi dan sebagainya. Sehingga nantinya juga bisa dijadikan pembelajaran untuk tidak terulangi lagi pada kegiatan berikutnya. Yang kedua adalah mungkin dengan mendengarkan atau memainkan alat musik seperti ini yang ditunjukkan dengan bermain gitar. Ini juga salah satu untuk menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran penuh pada dalam diri kita. Ada juga yang melakukannya dengan melukis, karena bagi mereka dianggap bahwa melukis ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan inspirasi dalam tubuh diri mereka, sehingga nantinya mereka juga harus fokus terhadap apa yang ingin mereka lukis. Terus selanjutnya ada yang relaksasi seperti ini, ya seperti yang saya lakukan tadi itu,
menarik nafas, mengeluarkan nafas, bisa juga dengan ice breathing dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah ungkapan rasa terima kasih. Ya, jadi mungkin sebelum kegiatan pembelajaran kita juga bisa mengajak anak-anak mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada siapapun atau kepada apapun yang sudah mereka miliki saat ini. Karena apa? Karena dengan ungkapan tersebut bisa membuat tubuh mereka merasa lebih tenang, membuat tubuh mereka merasa lebih nyaman untuk menerima pembelajaran. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir adalah fokus pada 3 hal yang dapat didengar dan dirasakan. Misalnya mau melatih fokus kesadaran dengan mendengarkan musik atau mendengarkan murotal dan lain sebagainya, itu juga bisa kita terapkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, implementasinya dalam pendidikan pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi nanti ini pemerintah mulai tahun 2023 kalau tidak salah akan memberlakukan yang namanya kurikulum merdeka secara serentak. Jadi tidak ada lagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Jadi kalau bisa dikatakan nanti mulai 2023 khususnya di Kabupaten Situbondo diwajibkan kepada seluruh lembaga untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, makanya mulai besok atau mulai tanggal berapa tadi itu ada suratnya, akan ada bimtek bagi guru-guru pemula. Untuk SD itu dimulai dari kelas 1 dan kelas 4, untuk SMP itu dimulai dari kelas 7. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya itu tadi untuk memberikan pemahaman bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka. Seperti yang sudah saya tetapkan tadi bahwa di dalam kegiatan kurikulum merdeka itu yang menjadi ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti kita juga harus melaksanakan kurikulum ini, maka kita juga harus sudah mulai belajar bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka itu. Seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Nah, kita juga bisa mulai belajar dengan cara mendownload PMM atau platform Merdeka Belajar dari Play Store. Di situ sudah ada. Nah, meskipun Bapak Ibu mau belajar sendiri, mau belajar mandiri, di situ sudah banyak materi yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Atau bahkan nanti seperti apa sih, pengen tahu kurikulum merdeka, pembelajarannya seperti apa dan sebagainya, di situ juga sudah tersedia. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada saat siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan, entah itu pertanyaan, sanggahan ataupun saran, monggo dipersilahkan. Monggo, ada di. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Rais. Dari beberapa waktu Pak Rais mengikuti CGP, kemudian menyampaikan beberapa kali materi. Sebenarnya saya sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya program-program yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun sebenarnya intinya sama, hanya mungkin berbeda istilah. Karena berbeda istilah, akhirnya secara administratif mungkin juga berbeda. Tapi sebenarnya intinya sama. Yang pertama, masalah berdiferensiasi itu sebenarnya sama dengan dulu ada istilah kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian berikutnya ada yang namanya PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Yang mana semuanya itu, pembelajaran itu ditujukan kepada keaktifan siswa, tidak terfokus pada guru. Tapi kenyataannya selama ini, walaupun ada kurikulum CBSA, PAKEM, dan sampai yang sekarang, masih banyak guru yang terfokus pada guru. Jadi guru hanya menggunakan 2 metode, yaitu ceramah dan tanya jawab. Padahal sebenarnya dari dulu itu sudah ada bahwasanya pembelajaran itu seharusnya terfokus pada murid,
jadi murid yang aktif. Jadi ada istilah discovery, kemudian ada istilah observasi. Itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Kemudian masalah emosional anak, semuanya kita sudah dari kuliah sudah diajari bahwasanya untuk menjadi seorang guru harus menguasai 8 keterampilan dasar. Salah satunya yaitu motivasi, penguasaan materi, penguasaan kelas, itu semuanya sudah ada. Termasuk masalah penguatan yang tadi Pak Anies sebutkan, kita biasakan dan mengucapkan terima kasih. Karena dengan penguatan itu bisa membuat mental anak semakin meningkat. Misal anak bisa mengerjakan tugas, ya bagus, terima kasih, itu juga salah satu penguatan, baik itu penguatan verbal maupun non-verbal, itu sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin program pemerintah di sini berbeda istilah, berbeda secara administratif, karena walaupun ada beberapa program, guru-gurunya masih tetap menggunakan 2 metode, yaitu ceramah dan tanya jawab, tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya ya seperti itulah, bagaimana caranya lagi pemerintah menyadarkan guru-guru, akhirnya membuat program-program yang berbeda istilah, sebenarnya tujuannya sama. Jadi pembelajaran difokuskan pada murid. Nantinya murid yang harus menemukan sendiri dengan adanya discovery, murid yang mengobservasi sendiri nanti bisa memberikan kesimpulan. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran sejak tahun-tahun dahulu sampai sekarang. Ya, begitulah. Terima kasih. Iya, mungkin lebih cocok. Iya, calon juru. Kan tadi kata Pak Rais menggunakan literasi pakai TikTok ini sebagai. Iya, kan tidak buat semangat anak-anak. Lebih pro. Ya, diferensiasi produk itu namanya ya. Bu Winda, pas. Bu Mami? Oh iya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dodi atas masukannya. Semoga apa yang kita pelajari